Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apsari Wijayanti, NPM 20.0305.0089 dari kelas 2B PGSD. Dalam video kali ini, saya memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi tugas konsep dasar PKN yang diampu oleh Ibu Puji Rahmawati, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah konsep dasar PKN. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi pusat dan daerah. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, struktur organisasi pusat terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan BPK. Lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. MPR atau biasa disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan. MPR memiliki tugas yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, mengangkat presiden atau wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan. Yang kedua, yaitu lembaga DPR atau yang biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat terdiri atas anggota partai politik. DPR juga memiliki tugas dan wewenang, di antaranya menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Yang kedua, memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan peran ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, dan mengangkat atau memberhentikan anggota komisi yudisial. Yang ketiga, ada lembaga DPD atau biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah adalah salah satu lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi. DPD juga memiliki tugas dan wewenang, di antaranya mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungannya antara pusat dan daerah. Yang kedua, membahas rancangan undang-undang bersama Presiden dan DPR. Yang ketiga, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi. Lembaga yang kedua yaitu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki tugas atau wewenang yaitu memegang kekuasaan pemerintah. Wakil presiden adalah jabatan pemerintah yang berada satu tingkat lebih rendah daripada presiden. Biasanya dalam urutan eksekusi, wakil presiden akan mengambil alih jabatan presiden bila ia berhalangan. Di bawah presiden dan wakil presiden ada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kota. Pemerintah daerah provinsi terdiri dari gubernur dan DPRD provinsi. Gubernur adalah jabatan politik dan administrasi yang mengacu kepala eksekutif dari suatu wilayah setingkat di bawah negara seperti provinsi. Yang kedua, ada pemerintahan daerah kota yang terdiri dari bupati atau wali kota dan DPRD kota. Bupati atau wali kota adalah jabatan politik dan administrasi yang mengacu kepada kepala eksekutif dari suatu wilayah setingkat di bawah negara seperti kabupaten atau kota. Di bawah kabupaten atau kota ada camat, lurah, RT atau RW, dan rakyat. Lembaga yang ketiga yaitu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif terdiri dari MA, MK, dan KY. MA adalah
Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Di sisi itu, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum. Yang kedua, yaitu lembaga Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Yang ketiga, ada lembaga Komisi Yudisial atau biasa terkenal dengan KY, adalah lembaga yang memiliki sifat mandiri, yang memiliki wewenang dalam menjaga atau menegakkan suatu martabat. Yang keempat, ada lembaga BPK atau biasa disebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf atas keterbatasan ilmu yang saya miliki. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.